Selamat pagi semuanya. Ini kita hari ini goes menuju Jalan Malioboro ya. Sebenarnya ada event yang diadakan oleh Dinas Dindikpora ya. Hanya saja saya tadi bacanya itu agak telat dan saya ini juga berangkatnya ini kesiangan. Biasanya tuh saya paling nggak setengah 6 itu udah keluar atau maksimal banget jam 6 ini agak kesiangan. Tapi nggak apa-apa, ini nanti kita bisa menikmati perjalanan di Jogja. Melewati ada pura nanti ya, pura, kemudian ada stasiun Tugu, sorry, ya, melewati stasiun Tugu termasuk melewati Tugu Jogjanya. Dan nanti di Jalan Malioboro saya akan jalan kaki ya, nonton sepedanya, menikmati suasana Malioboro di hari Jumat pagi ini. Harinya kalau saya nggak terlambat tahunnya mungkin ikut yang acara dinas di Pora ya, tapi karena sudah kesiangan ya sudahlah. Karena acara yang di Dipura itu juga gratis sebenarnya. Kelihatan banget ya, sudah mulai panas. Bayangan dari para pemotor kelihatan. Nah ini barangkali ada yang belum tahu, di Jogja itu juga ada busway ya. Eh, iya, ini Trans Jogja namanya. Busway-nya tapi bukan busway yang panjang seperti di Jakarta. Trans Jogja itu seatnya paling berapa ya? 30-an kalau nggak salah. Yang kecil pokoknya busnya. Di sebelah kanan saya ini tadi lewat ada Batik Benang Ratu ya. Jalan Batik. Sebelah kiri saya ini Kemenkumham, kantor Kemenkumham di Jogja. Kita ketemu anak-anak sekolah sepedaan juga.
Di koridor jalan itu sebelumnya ya di perempatan ini itu ada tempat untuk pemberhentian sepeda tapi udah dihilangin cat hijaunya. Jadi beberapa koridor itu untuk yang pesepeda diberi tempat pemberhentian di paling depan ya, dekat zebra cross. Ini nanti kita juga akan melewati ada pura di Jogja ya, di daerah Plumbon. Dan di dekat pura ini ada beberapa kuliner yang memang khas Bali gitu. Jadi kalau yang ada yang cari kuliner khas Bali, kuliner-kuliner non halal itu ada di Jogja ya, di daerah Plumbon, dekat-dekat area pura. Nanti kita akan lewat di sana.
Ini arah-arah ke Jogja Expo Center ya. Kira-kira nanti di sebelah kanan saya tempatnya. Nah ini yang sebelah kanan saya ini Jogja Expo Center. Kemudian kita udah deket-deket area Pura ya, arah Pura. Masih agak lumayan sih, masih 2 belokan lagi. Tapi udah dekat. Ini kalau yang cari sarapan di sekitar CC tadi, sebelum arah Pura ini ada. Ini ada terang bulan ya sebelah kiri saya. Terang bulan tuh mirip-mirip martabak manis lah, tapi yang versi tipisnya. Nah ini sebelah kanan saya ini puranya. Kelihatan ya, yang lagi ada orang di depannya ini. Ini adalah pura, Pura Santi Sasana. Nah ini deket-deketnya sini nih ada nih warung Bali. Warung Bukomang. Nah ini salah satunya. Ini ya, sebelah kanan ini warung Bukomang. Tuh ya, masih tutup tapi. Ada lagi toko Bali, saya nggak tahu kalau ini apa. Oh ini, kayak dupa dan lain-lain. Untuk ini perlengkapan ibadah umat Hindu. Kemudian saya pernah bikin konten yang di dekat sawah tengah kota. Itu arahnya sebelah kiri sini. Nanti itu dekat rumah-rumah gede di situ. Nah, kira-kira sebelah kiri saya inilah. Ternyata tuh sawahnya masih lumayan luas di sini, di tengah kota ya. Tapi ini kayaknya masih masuk kawasan Bantul sih. Bangun kapan kali?
Nah, di Jogja tuh banyak ini. Apa jenenge? Yang lukisan-lukisan dinding itu loh. Mural. Mural atau graffiti ya. Ada yang tahu nggak bedanya mural sama graffiti apa? Komen ya. Lagi kita akan lewatin rel kereta. Padukuan Bobok. Bener ini area di Bantul yang berhimpitan dengan area kota. Jadi ada satu kecamatan di Bantul, namanya tuh Kecamatan Banguntapan, luas banget. Ada yang nyelempit itu apa ya? Pokoknya diapit dua RW di kota misalnya seperti itu. Nah, tadi kita habis melewati rel di daerah Gowo. Sebelah kanan saya ini ada yang jual kijing. Kijing itu apa? Tulisan ya. Dan nanti ini tembus di Ambarukmo Plaza nanti. Semenjak saya sering ikut goes dari dinas pariwisata itu udah lama nggak lewat sini juga. Biasanya saya emang kalau rutin sepedaan lewatnya jalur ini sebenarnya. Kira-kira jalan 1 jaman lah. Udah termasuk jalan kaki di Malioboro-nya. Tambah 15 sampai 20 menit lah. Nah itu udah kelihatan kalau dari posisi mata saya udah kelihatan Ambarukmo Plaza sebenarnya. Tapi kita nanti tembus di sana. Terus tipis-tipis kalian refreshing. Ya ini pas pojokan Ambarukmo Plaza. Itu. Nah itu. Plaza Ambarukmo. Oke kita belok kiri arah Tugu. Ini jalan Solo ya.
lagi akan melalui UIN, kampus UIN. Nah itu yang ada pohon gede itu, kalau masuk-masuk itu ada Museum Avandi. Kayak musim gugur nih. Hanya saya harus ambil foto dulu. Sebelah kanan ini Museum Avandi ya. Pohonnya itu kayak lagi di musim gugur gitu loh. Ini bisa untuk konten. Saya pakai HP satunya untuk ambil foto. Oke, sudah. Kita lanjut lagi menuju ke arah Tugu Jogja. Lanjut, guys. Ya, ada yang lari-lari juga ya. Yang lawan arus. Nah, sebelah kiri saya ini kompleks kampus UIN ya. Kalau ada yang komen, mohon maaf saya nggak bisa balas soalnya HP-nya saya taruh di holder di dada ini. Nanti balasnya kalau pas sudah merekam.
Dan sekarang akan melalui Grand Mikil dan juga Lipo Plaza. Ada Hotel Nisafir sebelum Lipo Plaza. Dan di Lipo Plaza itu juga ada rumah sakit Siloam ya. Ini sebelah kiri saya. Ini busway-nya nih. Apa busnya itu enggak kayak yang panjang di Jakarta itu enggak kecil, ukuran 3/4 kan. Oke, nah ini loh yang saya maksud ada zona nih. Biasanya tuh di perempatan tuh ada 4 stop untuk sepeda. Tapi tadi di koridor yang pas awal tuh udah dihapus. Udah Trans Jogja. Sebelah kiri saya ini ada Empire ya, bioskop SS1. Cinema SS1, Empire. Sebelah kiri saya ini ada toko Gardena, ini legend ya. Udah lama banget nih toko Gardena. Nah ini sebentar lagi setelah perempatan ini ada kita di sebelah kiri itu ada rumah sakit Bethesda, sebelah kanan ada galeri, mall, mall Galeria. Nah ini kita berhentinya paling depan nih, ada tempat pemberhentian tuh sepeda.
Oke, lanjut. Di panjang depan, sekitar depan kemasan tertulisnya ini ada kayak banner-banner kecil ya dipasang tapi itu untuk informasi berbagai event yang ada di Jogja. Kayak ukuran rontek lah. Yang ini loh yang kayak di pas tiang lampu ada kayak ronteknya gitu. Ntar benerin mikrofon dulu. Saat ini udah habis baterainya. Cek dulu. Oke, lanjut. By the way ini saya pakai flip phone ya, yang wireless. Makanya nggak terlalu bising ya. Kalau mau beli bisa cek di etalase saya di TikTok sih, bukan di Facebook. Wijayanto VJ di TikTok. Nah ini saya mestinya di depan sendiri tapi udah nggak ada tempat, nggak bisa lewat sampai ke depan nih. Mestinya saya di depan sendiri kalau saya sepeda. Ruang tunggu sepeda. Nah, sebelah kiri saya ini ada Gramedia, toko Gramedia ya. Sebelah kanan tuh ada soto ayam Pak Dabi itu kalau runner, para runner ya. Yang setelah olahraga lari itu biasanya sarapan pada di situ. Rame tadi. Tempatnya kecil tapi rame. Biasanya makannya ya di pinggir-pinggir trotoar ini. Hmm. Ya, kita kira-kira 500 meter lagi sampai di Tugu Jogja. Oh ya, ini koridor namanya apa? Jalannya itu Jalan Jenderal Sudirman. Udah kelihatan belum ya tubuhnya dari kamera HP. Nah, ini ya, Tugu Jogja. Sampai Tugu Jogja.
Nah ini mungkin saya stop sebentar deh. Pengen ngasih lihat Tugu Jogja tuh sebenarnya bentuknya yang dulunya tuh nggak kayak gitu. Tapi namanya Tugu Golong Gilik. Bentuknya bulat seperti ini. Ini ya. Jadi kayak silinder, tapi mengecil-mengecil ke ujungnya itu bulat. Nih. Nah ini Tugu Golong Gilik. Ini ya. Saya bacakan. Tugu Golong Gilik dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono pertama di ujung utara Sumbu Filosofi. Sama seperti titik sekarang membentuk kota. Nama tersebut di ujung tadi ya, di ujung Sumbu Filosofi yang membentuk kota Yogyakarta. Nama tersebut sesuai dengan bentuknya yang terdiri atas bentuk bola atau golong dan silinder gilik, serta filosofinya yang melambangkan kebulatan tekad dan semangat manunggaling Kawula Gusti. Rekonstruksi bentuk tubuh golong gilik ini didasarkan pada gambar di dalam sebuah arsip dokumen yang saat ini disimpan di Museum Negeri Sono Budoyo Yogyakarta. Gitu. Jadi emang dulu tuh. Nah, terus ini kisah selanjutnya. Setelah runtuh karena gempa bumi pada tanggal 10 Juni 1867 yang ditandai dengan Condro Sengkolo Obah terus Pitung Bumi, Tugu Golong Gilik dibangun kembali atas titah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Pembangunan kembali tugu tersebut mendapat dukungan dari Residen Belanda Y. Mullemester dengan arsitek perencana YPF Van Brassel dan dibiayai oleh pepatih dalam Kanjeng Raden Adipati Danilojo V. Kemudian pembangunan selesai pada 3 Oktober 1889 dengan Condro Sengkolo Wiworo Harjo Manggala-Praja. Tugu yang baru tersebut kemudian dikenal dengan nama Dewi Pal. Itu Tugu Pal Putih itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ini banyak. Ini di sini ada dioramanya ya. Sumbu Filosofi Jogja itu di pojokan Tugu Jogja ini bisa ini. Ini ada teman saya nih, Pak ini. Ada Pak Devan, Patri, Beng Omah, lagi ngonten. Teng pundi Pak niki? Oke sami. Kula nek teng riku mungkin untung kula teng Malioboro nih. Nggak Pak lanjutin nggih. Ini tadi ketemu Pak Tri, teman di Kampung Wisata Jogja. Sekarang ini saya menuju ke Jalan Malioboro, nanti saya akan tuntun sepedanya di sana ya. Oke, ini kita sudah lagi sampai di Malioboro. Nanti saya akan tuntun by TTB. Jadi sepedanya saya tuntun aja nanti. Kalau di Jogja tuh meskipun di tengah kota ya kayak gini guys. Gak ada cerita macet kecuali kalau pas hari libur. Ini di tengah kota loh ini. Gak ada macet kan. Saya sepedaan juga bisa santai menikmati suasana kota. Kalau di Jakarta dulu saya lama di Jakarta aja, waduh, jam segini lagi macet-macetnya di mana-mana. Kalau di Jogja kayak gini.
lengang ini padahal di kota loh ini. Oke, kita menuju ke Petak Sepur. Petak Sepur itu palang pintu kereta ya. Barangkali nanti pas ada kereta lewat, kalau nggak ada ya udah langsung bablas. Tuntun baik. Nah, sekarang itu udah dikasih ini ya, jadi nggak sembarang. Oke, kita mulai tuntun ini ya. Ini ada palang kereta. Waduh, mau ditutup. Ya. Mau ngeliat kereta nggak? Saya berhenti dulu. Lihat kereta ya. Oh bukan, ini pemberhentian untuk pejalan kaki ternyata. Sirenenya itu untuk ini. Saya baru tahu nih malah ada yang baru. Jadi untuk pejalan kaki itu ada dikasih sirenenya kalau pas lampu hijau untuk pejalan kaki itu nanti bunyi sirenenya. Nah ini banyak banget nih yang lari-lari pagi ya di Jalan Malioboro. Jalan kaki juga banyak. Dan nanti saya juga akan tuntun bike. Ini ada yang lagi nonton-nonton juga. Nah, ini saya sudah di koridor Jalan Malioboro guys. Nanti saya sampai titik nol. Pagi harinya di Jalan Malioboro itu ya ada ramai orang kayak ini. Banyak yang lari, jalan kaki, olahraga lah. Sebagian toko juga sudah ada yang buka. Ini saya yang toko batik itu meruput. Meruput itu bukanya pagi-pagi sekali gitu. Mungkin pengen manfaatin traffic orang yang lalu lalang olahraga, jalan-jalan, menikmati suasana pagi di Jalan Malioboro ya. Nah, ini mungkin sedikit goyang-goyang, mohon maaf karena saya jalan kaki nih. Sebelah kiri saya itu ini di sebelah timur itu ada teras Malioboro 2 yang kemarin sempat ada demo pedagangnya, nggak tahu kenapa demonya. Oke, kita masih jalan terus ya. Ini saya nggak tahu masuk apa enggak suaranya ya. Jadi di public speakernya itu di ini di setel lagu-lagu Uyan dan kadang mau copatan gitu. Jadi nuansa jeda banget. Saya sekarang berada di depan kantor DPR DIY, maksudnya itu di seberangnya ya.
masih terus tuntun baik PTB. Ini ada yang mirrorless, biasanya mereka cari momen-momen lagi ini. Ada yang project mirrorless, kayak kamera nggak tahu tuh di posting di IG apa nggak ada ID-nya. Kalau ada ID-nya nanti saya kepo juga tuh. Ada yang ambil foto saya lewat tadi. Nah ini salah satu yang udah buka batik dan aksesoris oleh-oleh lah pokoknya. By the way di sini tuh ada Lawson, Indomaret gitu ya. Jadi kalau lagi jalan-jalan pagi ini cari minum juga ada. Oh ini ada yang udah buka, Burger King udah buka nih. Barangkali cari sarapan juga ada nih jam segini. Udah agak siang sih ya. Tadi saya yang agak siang. Lupa kalau lebih pagi itu udah buka atau belum. Biasanya saya itu keluar rumah setengah 6 atau 6 kurang seperempat gitu loh. Ini saya di seberang Mall Malioboro. Dan di Mall Malioboro ini sekarang ada Krishna ya, yang pusat olahraga kayak di Bali itu, tapi sekarang di Mall Malioboro ini ada. Belum pernah lihat sih isinya apa aja. Alfamart, Indomaret berdekatan ya. Yang tadi cari-cari ini minum kalau lagi jalan di Malioboro. Di sisi barat ada, di sisi timur juga ada. Jadi jangan khawatir kalau jalan-jalan di Malioboro, pengen cari minum gampang banget. Mau minum jamu juga ada yang jual jamu. Ini yang jual jamu ya. Terus ini berarti, nah ini yang saya maksud berarti Adi Ningrat. Ini sudah buka juga. Oh ini sudah siang sih, sudah pada buka sekarang. Biasanya belum nih sebagian. Ada haus ya. Haus itu loh yang brand jual minuman. Itu nih Pak, kasih lewatnya sama bapaknya. Lagi ngeluarin barang. Kalau Starbucks nih jam segini belum buka nih. Nih, Starbucks. Yang waktu itu viral. Belum buka. Dan nanti sepertinya saya akan akhiri videonya ini di kalau udah sampai titik nol ya.
cek mikrofon dulu udah habis atau belum baterainya, karena lupa belum cacat. By the way, ini sepeda saya ini dulu saya pakai waktu saya sering sepedaan di Jakarta ya. Jadi itu ada klub di PIS Indonesia ya, PIS Cycling Club. Seringnya sih diajak nanjak. Ya, biasanya dulu kalau nanjak ya terkewer-kewer. Tapi lama-lama ya, ya lumayan lah. Semakin kuat gitu. Tapi emang ada yang kayak atlet gitu, jadinya jauh banget ketinggalan saya. Bahkan pernah ada cerita saya itu eh, pas waktu itu ke embrio sapi di lupa nama daerahnya ya. Itu akhirnya saya nyetop truk karena saking nanjaknya gitu. Sebenarnya bisa sih tetap ini tapi ya paling dituntun doang. Akhirnya karena kemiringannya cukup ini akhirnya saya lebih ke supir truknya, Pak boleh nggak naikin sepedanya nanti ada uang ganti bensin lah gitu. Karena boleh tuh beberapa itu. Dan itu tuh disimpan untuk beberapa tahun jadi rahasia bahwa wah kita udah nyampe puncak padahal tuh naik truk gitu. Barulah terbongkar setelah kita juga nggak di kerja di situ komen di Facebook, nah baru tuh ketawa oh ternyata waktu itu ini ya naik truk gitu. Deket-deket di ITB deh karena itu untuk ini embrio sapi ya waktu itu. Oke mungkin dari ada yang baru nonton dari tadi saya goes dari sekitar daerah kota gede ya sekitar rumah saya. Kemudian nanti ini videonya akan saya akhiri di ketika sudah sampai di titik nol dan nanti mungkin saya akan upload tersendiri pas hanya tuntun bike jalan-jalan di Malioboro, panjang Malioboro, panjang jalan Malioboro. Oh ya teman-teman, barangkali ada yang punya akun TikTok boleh follow di Wijayanto VJ ya. Saya sering berbagi tips di sana termasuk berbagi ide desain rumah, interior, kalau ada hal yang menarik tentang engineering gitu ya. Berbagai tips juga terkait update aplikasi, masuk di YouTube saya juga sih, yang Wijayanto VJ juga. Hanya saja kalau live-nya itu seringnya saya di TikTok. Kecuali kalau lagi bos kayak gini, live-nya di Facebook karena kalau di TikTok tuh nggak boleh ya. Kita sambil mengendarai apapun, sepeda, motor, mobil itu kita sebagai yang mengendari nggak boleh sambil live. Kecuali kalau kita hanya sebagai penumpang atau passenger, itu boleh live. Tapi kalau sebagai pengendaranya nggak boleh. Ada aturan kalau di TikTok ya. Jangan sampai nanti akun Anda kena suspend sehari nggak bisa live. Karena saya udah ngalamin. Tapi kalau di Facebook ini masih bisa ya. Hanya saya live sambil goes masih bisa. Tapi tetap sih sebaiknya kita memikirkan bagaimana supaya kita tetap safety ya. Nah ini sebelah kanan saya ini mau masuk ke area
teras Malioboro yang teras Malioboro 1. Kalau mau cari oleh-oleh yang produk-produk UMKM itu bisa di sini. Sekarang ini ada aksesnya apa namanya kayak ada dinosaurusnya ya. Ganti-ganti nih yang di depannya ini, di gerbangnya ini udah diganti. Oke, sebentar lagi saya, nah ini depan saya ini Hamzah Batik. Kalau yang sekitar Malioboro boleh nih, macam-macamnya di sini. Tapi kalau yang sekarang Kota Gede bisa ke toko saya, bisa collection. Ya emang barangnya nggak sebanyak Hamzah Batik, tapi banyak barang unik di tempat saya ya. Kayak magnet kulkas itu juga di tempat saya lebih bervariasi. Karena seringnya itu kalau bule-bule cari magnet kulkas di toko saya, di WK Collection ya. Nanti kalau di search tuh biasanya toko saya termasuk yang di tampilan paling atas kalau untuk magnet kulkas. Ini ada ngejaman tuh tubuh ada jamnya gitu. Jamnya masih berfungsi ya. Oke, ntar lagi kita udah mau sampai titik nol dan nanti saya akan tutup videonya kalau sudah sampai di sana. Ini ada pasar sore Marlboro. Pasar sore itu kayak play market ya. Pasar loak lah. Kalau bahasanya sekarang thrift, pasar barang bekas. Ini juga ada yang jual sate Madura ya, kalau cari sarapan. Karena area tutup. Nah, ini saya di depan museum Benteng Fredebok. Awas, saya di dan mungkin nih ada yang belum tahu di Museum Fredebok sekarang itu di sisi selatan itu udah ada area parkirnya, tapi emang kayaknya untuk area parkir khusus Benteng Fredebok karena selama ini juga kalau mau ke Benteng Fredebok itu bingung parkirnya di mana. Jadi mau ke museum ini aja parkirnya mesti ke ini guys, ke parkiran di dekat-dekat Malioboro atau di Jalan Mataram ya. Sekarang ini ada area parkir khusus untuk Benteng Fredebok di sisi selatannya. Oke, kita sudah berada di ujung titik nol. Itu kelihatan ada kantor pos Indonesia, kelihatan ada BNI ya. Sebentar lagi saya akan akhiri. Ini satu yang dulu deh. Biar kelihatan view-nya nih ntar ya. Saya perlihatkan dulu view-nya ntar. Parkir sepeda dulu. Sepeda saya soalnya nggak ada standarnya. Harus distandarin ke sesuatu. Oke, ini saya sudah dari titik nol ya. Jogja, kota batik dunia. Itu ada kantor pos Indonesia, terus ini monumen serangan umum. Dan terima kasih untuk yang sudah mengikuti live saya.
kita akan ketemu lagi di lain waktu, dan ini nanti videonya bisa ditonton juga di YouTube Wijayanto VJ ya. Sampai ketemu di lain waktu di sesi goes lainnya. Terima kasih yang sudah nonton live ya.